Baik teman-teman, masih dengan saya Reki Prasetyo, mahasiswa Universitas Malik Saleh, jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian. Jadi pada pembahasan kali ini saya ingin membahas mengenai botani laut, ekosistem rumput laut. Nah, jadi rumput laut atau sering disebut dengan seaweed merupakan salah satu tumbuhan laut yang tergolong dalam makroalga bentik yang banyak hidup melekat di dasar perairan. Rumput laut merupakan ganggang yang hidup di laut dan tergolong dalam divisi Talophyta karena belum dapat dibedakan antara akar, daun, dan batangnya. Lalu rumput laut merupakan salah satu kelompok tumbuhan laut yang mempunyai sifat tidak bisa dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Seluruh bagian tumbuhan disebut talus, sehingga rumput laut tergolong tumbuhan tingkat rendah. Bentuk talus rumput laut bermacam-macam, ada yang bulat seperti tabung, pipi, gepeng, bulat seperti kantong, rambut, dan lain sebagainya. Talus ini ada yang tersusun hanya oleh satu sel atau disebut dengan uniseluler, atau banyak sel, dengan kata lain multiseluler. Percabangan talus ada yang talus disotomus atau dua-dua terus menerus, ada yang finate atau dua-dua berlawanan sepanjang talus utama, ada yang fectinate atau berderet searah pada satu sisi talus utama, dan ada juga yang sederhana, tidak bercabang. Sifat substansi talus juga beraneka ragam, ada yang lunak seperti gelatin, keras diliput atau mengandung zat kapur, lunak bagaikan tulang. Tak hanya itu, selain lamun, rumput laut juga termaksud salah satu ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Keanekaragaman rumput laut di Indonesia merupakan yang terbesar dibandingkan negara lain. Namun demikian, pemanfaatan rumput laut di Indonesia terutama untuk keperluan industri dan kesehatan masih belum optimal. Nah, jadi rumput laut sendiri terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu ada alga hijau atau disebut dengan Sclerophyta, ada alga merah disebut dengan Rhodophyta, dan alga coklat atau disebut dengan Phaeophyta. Nah, jadi dari ketiga jenis rumput laut ini memiliki ciri khas botaninya masing-masing. Kawan-kawan mau tahu? Nah, ikutin pembahasan selanjutnya. Yang pertama ada alga hijau disebut dengan Sclerophyta. Nah, jadi jenis rumput laut ini termasuk ke dalam kelas Sclerophyllae ataupun umumnya berwarna hijau dengan bentuk talus berupa lembaran, bentangan atau bulatan yang bersifat lunak, keras atau sigmonous, terdiri atas uniseluler atau multiseluler. Rumput laut hijau ini banyak dijumpai di daerah pasang surut dan di daerah genangan yang dangkal, kadang berbatasan dengan daerah air tawar dengan cahaya yang berlimpah. Rumput laut hijau mendapatkan warnanya dari pigmen klorofil, warna untuk proses fotosintesis yang mengandung klorofil A dan B, beta, gamma, karoten, dan xanthofil. Nah, jadi bentuk rumput laut hijau ini berbagai macam, mulai dari lembaran tipis, silinder, bentuk benang yang tebal-tebal, atau menyerupai rambut. Rumput laut hijau umumnya dijumpai di daerah pasang surut dan di daerah genangan yang dangkal, kadang berbatasan dengan daerah air tawar. Phycoerythrin, Phycoacianin, dan Alophicosianin. Nah, jadi phycobilin ini merupakan protein mempunyai cincin tetravirol dan termasuk dalam gugus kromofor. Semua kromofor phycobilin mengikat sistem spesifik pada rantai polipeptida oleh ikatan-ikatan thiorel. Dan yang terakhir ada alga coklat atau disebut dengan Phaeophyta. Nah, jadi warna coklat dikarenakan oleh pigmen phycoxanthin yang dominan. Lagi Phaeophyta ini juga mengandung pigmen lain, yaitu klorofil A, B, terus karoten serta xanthofil. Nah, jadi Sclerophyta dan Rhodophyta ini perkembangan biakan alga coklat hampir sama dengan tumbuhan tinggi. Pada ujung atau ketiak cabang dibentuk reseptakel, itu badan yang mengandung alat pembiakan. Nah, jadi di dalam reseptakel ini terdapat reseptakel yang berisi gamet berupa sel telur atau spermatozoid. Nah, jadi pembiakannya itu secara aksesual, yaitu zoospora dan aplonospora tanpa dinding, sedangkan pembiakan seksualnya oleh isogami, anisogami, dan ogami.
ada phycoerythrin, phycoacyanin, dan alophycocyanin. Nah, jadi phycobilin ini merupakan protein mempunyai cincin tetravirol dan termasuk dalam gugus kromofor. Semua kromofor phycobilin mengikat sistem spesifik pada rantai polipeptida oleh ikatan-ikatan pioter. Nah, dan yang terakhir ada alga coklat atau disebut dengan phaeophyta. Nah, jadi warna coklat dikarenakan oleh pigmen phytoxanthin yang dominan. Lagi phaeophyta ini juga mengandung pigmen lain yaitu klorofil A, B, terus karoten serta xanthofil. Nah, jadi xerophyta dan rhodophyta ini perkembangan biakan alga coklat hampir sama dengan tumbuhan tinggi. Pada ujung atau ketiak cabang dibentuk reseptakel, yaitu badan yang mengandung alat pembiakan. Nah, jadi di dalam reseptakel ini terdapat konseptakel yang berisi gamet berupa sel telur atau spermatozoid. Jadi pembiakannya itu secara seksual, yaitu zoospora dan aplonospora tanpa dinding, sedangkan pembiakan seksualnya oleh isogami, anisogami, dan ogami. Nah, jadi seperti yang setelah saya jelaskan tadi, bahwasanya memang ketiga rumput laut ini memiliki ciri khas botaniknya masing-masing. Nah, seperti pada penjelasan saya sebelumnya tadi. Jadi, sekian video dari saya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just the elephant in the room. What's your best excuse? I'm just the elephant.